Ketika itu gigi Rasulullah retak, pelipisnya berdarah. Rasulullah sudah terancam akan mati dikepung kafir Quraisy. Salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inilah saatnya engkau berdoa kepada Allah agar turun hukuman kepada kaum kafir Quraisy dan memberi kemenangan bagi kaum muslimin." Tapi Rasulullah menjawab, "Tidak, doa ini saya simpan untuk umatku kelak pada hari kiamat." La hayata illa bil Islam, wa la Islama illa bil jihad, wa la jihad illa bil da'wah, wa la da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latiful khabir, al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, wal mujazilah bima alimat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaih ayyahdiyana jami'an ila siratihil mustaqim. Terhormat pengasuh pondok pesantren Al-Fauz wal Wali yang mulia Kiai Haji Adudin Muhammad SPD FM, yang saya hormati dan takdimi Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fauz wal Wali yang mulia Raden Ali Zubairi MPD, dan teman-temanku sedang senasib seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah. Untuk langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk langkah yang kedua kalinya, salawat berbingkai salam marilah kita aturkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, bintangnya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau rela bermandian darah, berselimutan pedang, berhujanan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Untuk langkah yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah saya yang tampan ini, dan bukan pula untuk mencalonkan sebagai bupati, melainkan saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi 1000 patah kata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yakni dengan judul syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah, doa yang langsung diterima oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan semua nabi menyegerakan doanya. Wa inna tawatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku menyimpan doaku berupa syafaat untuk umatku kelak pada hari kiamat. Di saat perang Uhud, di mana pasukan Islam dipukul mundur oleh kaum kafir Quraisy yang saat itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika itu gigi Rasulullah retak, pelipisnya berdarah. Rasulullah sudah terancam akan mati dikepung kafir Quraisy. Salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inilah saatnya engkau berdoa kepada Allah agar turun hukuman kepada kaum kafir Quraisy dan memberi kemenangan bagi kaum muslimin."
Tapi Rasulullah menjawab, tidak, doa ini saya simpan untuk umatku kelak pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Dan benar saja ketika hari itu datang, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yauma idzi yasdurun nasu asqatan yarau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka ketika masih di dunia. Digambarkan hati manusia pada waktu itu, qulubun yawma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khasyah, pandangannya tunduk. Mereka tempat hina dan rendah karena menyaksikan hura-hura yang menakutkan dan mengerikan di hari itu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Keadaan pada saat itu genting dan mencekam. Manusia dalam ketakutan. Keringat mereka bercucuran. Bahkan dijelaskan dalam kitab Al-Bari, ya'rubun nas yaumal qiyamah hatta yadhhabu arqahum fil ardi sab'ina qira'an. Pada hari kiamat manusia berkeringat sehingga keringat mereka setinggi 70 hasta dan menenggelamkan sehingga telinga. Hadirin rahimakumullah. Di tengah kegentingan padang mahsyar, di saat giliran manusia dalam ketakutan, suasana semakin mencekam, tidak menentu selama ribuan tahun. Sekelompok manusia beriman berinisiatif mendatangi Nabi Adam dengan suatu permohonan. Wahai Nabi Allah Adam, engkau adalah bapa kami adalah anak cucu engkau. Bermohonlah kepada Allah agar diselesaikan siksaan padang mahsyar dan berilah kami syafaat, wahai Nabi Allah Adam. Nabi Adam menjawab, tidak, aku tidak berani menghadap Allah karena aku pernah melanggar perintahnya. Allah melarangku untuk mendekati pohon itu, tapi aku bukan hanya mendekatinya, bahkan aku sampai memakannya. Aku malu kepada Allah. Cobalah kita kepada Nabi Nuh. Manusia kemudian datang ke Nabi Nuh dan berkata, wahai Nabiullah Nuh, bermohonlah kepada Allah agar diselesaikan siksaan padang mahsyar. Nabi Nuh menjawab, aku tidak berani menghadap Allah saat ini. Aku malu kepada Allah karena aku pernah meminta kepada Allah, Rabbi la qadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Aku berdoa kepada Allah untuk menenggelamkan umatku sehingga banjir melanda. Aku malu kepada Allah. Cobalah kita kepada Nabi Ibrahim. Tapi lagi-lagi jawaban Nabi Ibrahim sama. Aku malu kepada Allah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang makbul, tapi doaku sudah dipakai. Aku berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan aku ketika dibakar oleh api Raja Namrud. Aku malu kepada Allah. Datanglah kepada Nabi Musa. Tapi lagi-lagi jawaban Nabi Musa pun sama. Aku malu kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dengan kuasanya Allah membelah lautan dan menyeberangkan kami. Tapi ketika kami sudah selamat, umatku malah kembali menjadi kafir. Mereka malah menyembah Samiri. Aku malu kepada Allah. Datanglah kepada Nabi Isa. Tapi jawaban Nabi Isa sama. Aku malu kepada Allah. Aku tuntun umatku hanya untuk menyembah kepadanya. Tapi mereka malah menjadikanku sekutu baginya. Aku malu untuk menghadapnya. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Allah." Kemudian Rasulullah pergi dan datang menuju bawah arsy. Kemudian beliau bersujud kepada Allah. Lalu Allah berkata, "Wahai kekasihku Muhammad, angkat kepalamu, tidak lagi ibadah hari ini. Angkat kepalamu, wahai kekasihku Muhammad." Kemudian Rasulullah mendongakkan kepalanya, lalu bersujud sampai 3 kali. Beliau merasa dirinya hanya hamba di depan Tuhannya. Kemudian beliau kembali bersujud di hadapan Allah sampai terdengar seruan dari Allah, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka sadaqah washfa' tusaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah maka engkau akan diberikan syafaat, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberikan syafaat. Akhirnya saudara-saudara, Rasulullah memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Siapakah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda meneruskan hadis yang tadi, "Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an." Semua akan mendapatkannya selagi mereka tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak pada hari kiamat. Amin. Mungkin cukup sampai di sini pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.